Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Safna Ramadana, kelompok 13, unit 6 Ekonomi Syariah, semester 4. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Masalah Pembayaran dan Standar Moneter Internasional. Pengertian sistem moneter internasional. Standar moneter internasional adalah suatu barang atau mata uang yang diterima oleh mayoritas negara-negara di dunia sebagai mata uang dunia. 1. Perkembangan sistem moneter internasional. Sebelum Perang Dunia I. Standar moneter yang diterima oleh mayoritas negara-negara adalah salah satu barang yang disebut emas pada waktu itu. Negara-negara utama di dunia menggunakan standar emas untuk transaksi-transaksi dalam negara mereka. B. Setelah Perang Dunia I. Setelah Perang Dunia I, emas mulai ditinggalkan sebagai satu-satunya standar moneter internasional. Sebab utama dari makin ditinggalkannya emas sebagai standar moneter dunia bukanlah karena orang-orang dan negara-negara tidak lagi percaya pada nilai emas, tetapi karena jumlah emas yang tersedia semakin tidak cukup untuk menunjang transaksi-transaksi nasional maupun internasional. C. Setelah Perang Dunia II, perdagangan luar negeri antar bangsa-bangsa semakin membesar dan emas yang telah dibebaskan dari perannya sebagai standar moneter dalam negeri itu pun ternyata tidak juga cukup persediaannya untuk menyangga volume transaksi perdagangan di dunia. D. Pecah Perang Dunia II. Mata uang dolar Amerika merupakan standar moneter internasional. Nilainya yang stabil dan peranan yang dominan dari Amerika Serikat di dalam perekonomian dunia telah membuat dolar sebagai mata uang yang paling konvertibel dan di mana-mana diterima sebagai alat penyelesaian transaksi internasional. B. Instabilitas pada sistem keuangan Islam kontemporer. Stabilitas sistem keuangan atau SSK sebenarnya belum memiliki definisi baku yang telah diterima secara internasional. Oleh karena itu, muncul beberapa definisi mengenai SSK yang pada intinya mengatakan bahwa suatu sistem keuangan memasuki tahap tidak stabil pada saat sistem tersebut telah membahayakan dan menghambat kegiatan ekonomi. Arti stabilitas sistem keuangan dapat dipahami dengan melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang dapat menyebabkan instabilitas di sektor keuangan. Ketidakstabilan sistem keuangan dapat dipicu oleh berbagai macam penyebab dan gejolak. C. Meningkatkan dan menstabilitas keuangan Islam. Sistem keuangan memegang peran yang sangat penting dalam perekonomian. Sebagai bagian dari sistem perekonomian, sistem keuangan berfungsi mengalokasikan dana dari pihak yang mengalami surplus kepada yang mengalami defisit. Apabila sistem keuangan tidak stabil dan tidak berfungsi secara efisien, pengalokasian dana tidak akan berjalan dengan baik sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pengalaman menunjukkan sistem keuangan yang tidak stabil, terlebih lagi jika mengakibatkan terjadinya krisis, memerlukan biaya yang sangat tinggi dan upaya penyelamatannya. D. Masalah pembayaran. Advance atau payment atau cash payment. Pembayaran dilakukan dengan menggunakan cek atau bank draft pada saat barang dikirim oleh eksportir atau sebelumnya. B. Open akun. Cara ini merupakan kebalikan dari pembayaran cash. Dengan cara open akun, barang telah dikirim kepada importir tanpa disertai surat pemerintah membayar serta dokumen-dokumen. C. Letter of credit adalah suatu surat yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli barang.
atau importir, di mana bank tersebut yang menyetujui dan membayar wesel yang ditarik oleh penjual barang atau eksportir. D. Commercial Bill of Exchange merupakan cara yang paling umum dipakai dan sering disebut draft atau trade bills, yaitu surat yang ditulis oleh penjual yang berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang tertentu pada waktu tertentu di masa datang yang biasanya disebut trade draft. Collection. Collection merupakan cara pembayaran dengan mempergunakan jasa bank untuk melakukan penagihan. Konsinyasi. Konsinyasi juga dikategorikan sebagai cara pembayaran transaksi. Konsinyasi sebenarnya merupakan variasi lain dari cara pembayaran dengan open akun. Standar moneter internasional. Pada dasarnya, pengertian standar adalah kesepakatan yang telah didokumentasikan yang di dalamnya terdiri antara lain mengenai spesifikasi teknis atau kriteria-kriteria yang akurat yang digunakan sebagai peraturan, petunjuk atau definisi-definisi tertentu untuk menjamin suatu barang, produk, proses, atau jasa sesuai dengan yang telah dinyatakan. Standar moneter adalah sistem moneter yang didasarkan atas standar nilai uang. Artinya bahwa uang merupakan alat pembayaran yang sah untuk melakukan segala transaksi ekonomi. Baik, hanya ini yang dapat saya presentasikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.